Halo, nona-nona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun niki? Begini Pak, saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Husnul Yakin, Ya. mahasiswa UIN Salatiga, semester 4. Oh ya. Kenapa? Untuk malam hari ini, saya akan mewawancara Bapak untuk tugas UAS Sejarah Islam Pasca Kolonial. Oh, boleh. Silakan. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Oh, saya Muhammad Jazuli Mustafa. Untuk Bapak bekerja sebagai apa sekarang? Ya, seperti yang dilihat Masnya, ini saya berjualan di toko kecil-kecilan keluarga. Baik Pak, ini langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Menurut Anda sebagai orang yang berkecimpung di dunia pesantren, berbicara dalam hal politik, menurut perspektif Anda, politik Islam di Indonesia itu seperti apa? Berbicara tentang politik di Indonesia, apalagi terkhusus di politik Islam, memang di negara kita sedang ramai diperbincangkan dalam hal politik, khususnya di pemilu yang kemarin. Banyak sekali para tokoh-tokoh elit religius. Beliau-beliau itu saling mencari istilahnya wah di publik untuk kepentingan daripada kelompok atau orang itu sendiri. Memang kalau berbicara politik Islam di Indonesia, menurut saya itu sudah bagus, karena dengan adanya politik Islam, maka hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah akan tercover, sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan daripada syariat Islam sendiri. Terkadang kan sekarang banyak ya para pejabat pemerintahan itu memberikan suatu kebijakan, tetapi kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai daripada syariat Islam, sehingga perlu di dalam Islam ini atau agama Islam yang kita anut selama ini harus mengawal politik. Jadi menurut saya itu memang para elit religius harus mengikuti, karena untuk mengawal agar tidak terjadi pro dan kontra antara para elit religius khususnya Islam dengan para penjabat, sehingga nantinya sinkron, sama-sama kita sebagai rakyat biasa merasakan ketentramannya. Seperti itu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, Indonesia ini memiliki berbagai macam organisasi Islam, di antaranya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, apakah dapat mempengaruhi berlangsungnya geopolitik Islam di Indonesia? Ya, kalau menurut saya itu memang sangat berpengaruh, apalagi karena perbedaan paham mungkin ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara NU mungkin, Muhammadiyah mungkin, ada II atau apa tadi MTA. Akan tetapi
saya pribadi itu ya, walaupun kita itu sama-sama atau berbeda, katakanlah berbeda kelompok dalam Islam yang dianut organisasi, tapi seenggaknya kita sebagai seorang Islam itu seharusnya bersatu dalam hal kebaikan. Mas saya, yang terjadi di negara kita sekarang ini kan karena berbeda paham antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga terjadinya kontra antara Islam yang satu dan yang lain, sehingga tidak bisa saling mendukung dalam hal kebaikan. Artinya ketika kita berbicara dalam politik Islam, maka ya dikesampingkan dulu ego antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, kita sebagai seorang muslim ya sangat menyayangkan, walaupun itu berbeda kelompok, berbeda paham, tapi tetap kita itu satu Tuhan, satu keimanan, satu tauhid, dan Nabi kita pun juga sama, Nabi Muhammad SAW. Ya menurut saya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, Ya, bagaimana kemudian menurut Anda politik Islam di Indonesia dapat searah tanpa memandang organisasi Islam yang dianut oleh setiap kelompok? kalau saya terkhusus dalam hal ini memang agak sulit. Kalau di negara kita memang sedikit-sedikit itu cepat viral, sehingga opini-opini masyarakat yang sebenarnya kabar itu tidak terlalu, istilahnya itu tidak terlalu parah, tapi diperparah oleh para oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Kan banyak sekali di sosmed itu oknum-oknum ya, katakanlah seperti itu, saling bermusuhan, menjelek-jelekan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin andai kata egonya setiap kelompok itu dikurangi atau egonya ditinggalkan dulu lah, biar kita itu sama-sama muslim ya, harus saling bahu membahu, karena kan muslim satu dengan yang lain kan tetap saudara. Jadi ya harus saling tolong menolong. Bahkan itu banyak dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, di dalil Quran pun juga ada. Maka darah muslim satu itu haram dari darah muslim yang lain. Seperti itu ya. Maka kalau kita lihat yang terjadi di negara kita kan seperti kelompok NU, Muhammadiyah, kemudian LDI, oke lah sekarang berbeda paham, akan tetapi kan kalau ingin politik Islam itu maju, maka ego kita dalam hal ini tolong dihilangkan dulu. Kita saling bahu-membahu. Untuk terkait masalah berbeda paham kan bisa didiskusikan antara satu dengan yang lain. Toh kalau di dalam Al-Quran juga itu dikatakan apa itu, agamamu agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Yang penting kita saling toleran. Apalagi ini kita sama-sama muslim, seharusnya ya saling bahu-membahu walaupun kita sedikit berbeda paham. Jangan sampai perbedaan yang kecil ini menjadikan persatuan kita, tumpah darah kita menjadi cerai berantai hanya karena permasalahan yang sepele. Makanya saya pribadi ya memberikan pesan ke masyarakat luas untuk Mas, agar supaya jangan terlalu fanatik dengan satu organisasi,
nanti kalau terlalu fanatik maka ya akan mudah sekali terbawa suasana yang enggak enak, mudah diprovokasi. Nanti yang rugi kita sendiri. Kita kan sama-sama orang muslim. Ya biarlah dia meyakini apa yang dia yakini, kalau toh itu memang keyakinannya. Nah, kita cukup istilahnya cukup memberikan kita supaya nantinya agama Islam ini tetap eksis di dalam dunia politik, tidak kalah dengan negara-negara Islam lainnya, hingga sampai ke mancanegara, sampai di kacamata internasional, bahwa masyarakat Islam terbesar sekarang kan di Indonesia. Jadi itu menjadi sorotan di negara-negara tetangga. Tatkala kita nantinya walaupun berbeda-beda organisasi Islam, tetapi kita tetap saling bahu-membahu untuk menjunjung politik Islam. Jangan saling menjatuhkan, seperti itu. Bedanya kalau kita lihat kan di negara-negara seperti di Suriah, seperti di Iran, Yaman, di sana kan juga sebenarnya banyak sekali kan berbeda paham dalam agama Islam. Ada aliran Sunni, ada aliran Syiah, dan berbagai macam aliran. Tetapi kan di sana pemerintahnya itu berusaha, di balik itu juga para elit religinya berusaha untuk saling membahu, sehingga di sana juga terlihat tentram. Nah, itu kalau keadaan tentram kan enak, kita nyaman, kita bisa berpikir jernih, kemudian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah sebenarnya pentingnya politik Islam. Itu, Mas. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Jawabannya sangat memuaskan. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.